Hai StudyMates, kembali lagi bersama your study partner Red Study. Nah, hari ini kita akan belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Sebelum kita mulai, hai StudyMates, perkenalkan aku Kak Alia. Aku dari Institut Teknologi Bandung jurusan Arsitektur. Di SNBT tahun 2023, aku berhasil meraih skor 809 untuk subtes penalaran matematika dan skor 779 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Materi yang akan kita bahas ada bentuk umum SPLSV dan SPLDV, cara menyelesaikannya, serta soal cerita yang berkaitan dengan SPLSV, serta soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, yang pertama ada sistem persamaan linear satu variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear satu variabel ada AX plus B sama dengan C. Dengan A adalah koefisien, X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka pengali variabel. Kemudian, apa itu variabel? Variabel adalah simbol yang dapat berubah-ubah nilainya. Kemudian, konstanta adalah nilai yang tetap. Gimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear satu variabel? Perlu diingat, setiap sistem persamaan linear satu variabel memerlukan minimal satu persamaan untuk dapat diselesaikan. Nah, cara pertama adalah mengoperasikan kedua ruas. Langsung aja kita lihat contohnya. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. 7X plus 5 sama dengan 5X plus 11. Langkah pertama adalah mengoperasikan pengurangan di kedua ruas. Ini bertujuan agar ruas kiri hanya berisi koefisien dan variabel, tidak berisi konstanta. 7X plus 5 dikurangi 5 sama dengan 5X plus 11 dikurangi 5. Menjadi 7X sama dengan 5X plus 6. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan 5X. Ini bertujuan agar ruas kanan hanya berisi konstanta, tidak berisi koefisien dan variabel. 7X dikurang 5X sama dengan 5X dikurang 5X ditambah 6. Yang menjadi 2X sama dengan 6. Nah, kemudian kita operasikan pembagian di kedua ruas. Kebetulan, koefisien di sini adalah 2, sehingga kedua ruas akan kita bagi dengan 2. 2X per 2 sama dengan 6 per 2, sehingga didapatkan X sama dengan 3. Nah, cara yang kedua adalah pindah ruas. Pada cara ini, penjumlahan akan berubah menjadi pengurangan di ruas tujuan dan sebaliknya. Sedangkan perkalian akan menjadi pembagian di ruas tujuan dan sebaliknya. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja. 7X plus 5 sama dengan 5X plus 11. 7X plus 5 merupakan ruas kiri, sedangkan 5X plus 11 merupakan ruas kanan. Langkah pertama adalah pindahkan semua X ke ruas kiri dan selesaikan penjumlahannya. Nah, di ruas kanan ada 5X, maka akan kita pindahkan ke ruas kiri. Sebelumnya 5X itu positif, maka di ruas kiri 5X itu akan negatif, sehingga akan mendapat 2X plus 5 sama dengan 11. Kemudian kita pindahkan semua konstanta ke ruas kanan dan selesaikan penjumlahannya. Di ruas kiri ada konstanta yakni 5. Maka akan kita pindahkan itu ke ruas kanan. Di ruas kiri, 5 bernilai positif. Maka di ruas kanan, 5 akan bernilai negatif. Sehingga menjadi 2X sama dengan 11 min 5. Sehingga 2X sama dengan 6. Langkah terakhir, selesaikan dengan memindahkan koefisien menjadi pembagi konstanta. Sehingga menjadi X sama dengan 6 per 2. Maka X sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal cerita tentang sistem persamaan linear satu variabel. Oke, soalnya, Budi membeli 5 buah kue sus dan 3 buah keripik. Budi membayar dengan selembar uang 50 ribuan dan menerima kembalian berupa selembar 20 ribuan, selembar 5 ribuan, dan 2 lembar 2 ribuan. Ternyata, harga sebuah keripik adalah 2.000 rupiah. Berapakah harga sebuah kue sus? Nah, StudyMate boleh pause dulu video ini dan coba jawab ya.
Nah, kalau sudah, ayo kita bahas. Pertama, hitung total belanjaan Budi. Budi memberikan selembar uang 50.000 dan mendapat kembalian 20 ribuan, 5 ribuan, dan 2 lembar 2 ribuan. Itu berarti 50.000 dikurang dalam kurung 20.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 21.000. Nah, di soal juga diketahui bahwa harga keripik adalah 2.000. Maka harga 3 buah keripik adalah 3 dikali 2.000 yakni 6.000. Nah, kalau sudah diketahui seperti itu, kita bisa menyelesaikannya dengan metode pindah ruas. Pertama, kita misalkan. Misal, Y adalah harga kue sus, maka persamaannya adalah 5Y ditambah 6.000 sama dengan 21.000. Kita pindahkan 6.000 ke ruas kanan, sehingga menjadi 5Y sama dengan 21.000 dikurang 6.000. Kemudian menjadi 5Y sama dengan 15.000. Kita bagi keduanya dengan 5 sehingga didapat Y sama dengan 3.000. Jadi harga kue sus adalah Rp3.000. Kita lanjut ke materi berikutnya, sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Dengan A dan B merupakan koefisien, X dan Y merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Nah, gimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel? Perlu diingat, setiap sistem persamaan linear 2 variabel memerlukan minimal 2 persamaan untuk dapat diselesaikan. Nah, ada 3 metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode gabungan. Kita akan bahas dari metode substitusi. Oke, kita langsung ke contoh aja. Tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut. 3X plus 9Y sama dengan 84. Dan 8Y dikurang 12X sama dengan 16. Langkah pertama adalah definisikan salah satu variabel dari salah satu persamaan. Di sini kita akan mendefinisikan variabel X dari persamaan pertama. 3X plus 9Y sama dengan 84. Sehingga 3X sama dengan 84 min 9Y. Oke, kita bagi keduanya dengan 3 menjadi X sama dengan 84 dikurang 9Y per 3. Kemudian kita ganti nilai variabel tersebut di persamaan lainnya. Kita ganti nilai X di persamaan kedua. 8Y dikurang 12X sama dengan 16 menjadi 8Y dikurang 12 dalam kurung 84 dikurang 9Y per 3 sama dengan 16. Nah, kalau udah begini, kita bisa selesaikan dengan SPLSV. Sehingga nanti akan ditemukan nilai Y sama dengan 8. Nah, tadi kita udah mendefinisikan nilai X kan, dan kita udah dapat nilai Y. Sehingga kita bisa mengganti nilai variabel Y tadi dengan nilai yang sudah ditemukan. Nah, tadi kan X sama dengan 84 dikurang 9Y per 3. Bisa kita ganti menjadi X sama dengan 84 dikurang 9 dikali 8 per 3. Sehingga akan didapat X sama dengan 4. Maka nilai X adalah 4 dan nilai Y adalah 8. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode eliminasi. Masih dengan soal yang sama, tentukan nilai X dan Y dari persamaan 3X plus 9Y sama 84 dan 8Y dikurang 12X sama dengan 16. Oke, langkah pertama adalah cari salah satu nilai variabel dengan menghilangkan variabel lainnya. Kali ini kita akan mencari nilai Y terlebih dahulu. Langkah pertama adalah cari KPK untuk koefisien X. Nilai koefisien X adalah 3 dan 12, maka KPK-nya adalah 12. Kemudian kita kalikan persamaan agar koefisien X di kedua persamaan menjadi 12. Persamaan pertama kita kalikan dengan 4, sedangkan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga persamaan akan menjadi 12X plus 36Y sama dengan 336. Dan 8Y dikurang 12X sama dengan 16. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan atau operasi penjumlahan untuk menghilangkan salah satu variabel. Sehingga akan didapat 44Y sama dengan 352. Dengan Y sama dengan 8.
Lakukan langkah yang sama untuk mencari nilai variabel lainnya, yakni cari KPK untuk koefisien Y. Nilai koefisien Y adalah 8 dan 9, maka KPK-nya adalah 72. Kemudian, kalikan persamaan agar koefisien Y di kedua persamaan menjadi 72. Persamaan pertama akan kita kalikan 8, dan persamaan kedua akan kita kalikan 9. Sehingga persamaan akan menjadi 24X ditambah 72Y sama dengan 672, dan 72Y dikurang 108X sama dengan 144. Lakukan operasi pengurangan atau operasi penjumlahan untuk menghilangkan salah satu variabel. Sehingga akan didapat 132X sama dengan 52, sehingga X sama dengan 4. Maka nilai X adalah 4 dan nilai Y adalah 8. Cara yang ketiga adalah metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Masih dengan soal yang sama, nah kali ini kita akan coba dengan metode gabungan. Yang pertama, kita akan melakukan eliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel X. Nilai koefisien X adalah 3 dan 12, maka KPK-nya adalah 12. Sehingga persamaan akan menjadi 12X plus 36Y sama dengan 336, dan 8Y dikurang 12X sama dengan 16. Kita jumlahkan, dan akan didapat 44Y sama dengan 352, sehingga Y sama dengan 8. Nah, di sini kita substitusikan nilai variabel yang telah ditemukan dan selesaikan dengan sistem persamaan linear satu variabel. Kita bisa pilih mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini sebagai contoh kita akan memakai persamaan kedua, yakni 8Y sama dengan 12X sama dengan 16. Kita substitusikan nilai Y yang sudah ditemukan tadi, sehingga menjadi 8 dikali 8 dikurang 12X sama dengan 16. Sehingga akan menjadi X sama dengan 4. Jadi mau pakai metode apapun, jawabannya pasti sama, yakni X sama dengan 4 dan Y sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Langsung ke soalnya aja. Mia membeli 4 buah wafer dan sebotol air mineral dengan harga Rp14.000. Sore harinya, Anton membeli 3 botol air mineral dan 8 buah wafer seharga Rp34.000. Berapakah harga 3 wafer dan 6 botol air mineral? Nah, StudyMate bisa pause video ini dan coba jawab dulu ya. Oke, kalau sudah, yuk kita bahas. Pertama, kita misalkan. Misal, X sama dengan harga sebuah wafer, dan Y sama dengan harga sebotol air mineral. Langkah pertama adalah membuat persamaan dari kalimat soal. Disebutkan bahwa 4 buah wafer dan sebotol air mineral itu harganya Rp14.000. Berarti persamaannya adalah 4X ditambah Y sama dengan Rp14.000. Kemudian kalimat selanjutnya tertulis 3 botol air mineral dan 8 buah wafer seharga Rp34.000. Berarti persamaannya adalah 3Y ditambah 8X sama dengan Rp34.000. Kemudian akan kita selesaikan dengan metode gabungan, dimulai dengan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi variabel X untuk mendapatkan nilai Y terlebih dahulu. Oke? Nah, berarti persamaan pertama akan kita kalikan 2, sedangkan persamaan kedua akan kita kalikan 1. Sehingga menjadi 8X plus 2Y sama dengan 28.000, dan 3Y plus 8X sama dengan 34.000. Kita kurangkan, sehingga kita mendapat Y sama dengan 6.000. Kemudian kita lanjutkan dengan metode substitusi. Kita akan mensubstitusikan nilai Y tersebut. Nah, kali ini kita akan mensubstitusikan ke persamaan pertama, yakni 4X plus Y sama dengan 14.000. Sehingga menjadi 4X plus 6.000 sama dengan 14.000. Kemudian akan didapat X sama dengan 2.000. Maka harga sebuah wafer adalah 2.000 dan harga sebotol air mineral adalah 6.000. Apa ini jawabannya? Bukan, karena pertanyaannya adalah berapakah harga 3 wafer dan 6 botol air mineral. Nah, ini tinggal kita kalikan biasa aja ya. Jadi 3 dikali 2.000 ditambah 6 dikali 6.000. Sehingga jawabannya adalah 42.000. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, diberikan 2 buah persamaan, 4X plus Y sama dengan 10 dan 10X
plus 3Y sama dengan 27. Berapakah nilai X dan Y? A. 4 dan 1, B. 2 dan 4, C. 5 dan 1, D. 1,5 dan 4, dan E. 4 dan 2. Tadi Mas bisa pause dulu video ini dan coba jawab ya. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan metode gabungan. Yang pertama, kita akan eliminasi variabel Y. Nah, persamaan pertama akan kita kalikan 3 sehingga menjadi 12X plus 3Y sama dengan 30. Nah, persamaan kedua, koefisien Y-nya sudah 3, makanya kita nggak perlu kalikan dan bisa langsung kita tulis saja. 10X plus 3Y sama dengan 27. Kemudian kita kurang. Nah, kenapa dikurang? Ini karena Y di persamaan 1 dan 2 sama-sama bernilai positif, sehingga kita lakukan operasi pengurangan. Jika tanda di sini itu berbeda, misal yang di sini plus, yang di sini minus, atau yang di sini minus, yang di sini plus, itu nanti operasinya ditambah ya. Kalau minus dan minus itu tetap dikurang. Jadi prinsipnya kalau sama itu dikurang, kalau beda itu ditambah. Oke? Nah, kemudian 3Y dikurang 3Y itu habis. Kemudian 12X dikurang 10X itu sama dengan 2X. Sama dengan 30 dikurang 27 itu 3. Sehingga 2X sama dengan 3. Kita bagi 2 sehingga menjadi X sama dengan 3 per 2, yakni 1,5. Kemudian kita substitusikan variabel X tersebut ke salah satu persamaan. Kita substitusikan ke persamaan pertama. Menjadi 4 dikali 3 per 2 ditambah Y sama dengan 10. Ini bisa kita kalikan aja menjadi 6 ditambah Y sama dengan 10 sehingga didapat Y sama dengan 4. Maka nilai X dan Y adalah 1,5 dan 4. Jawabannya D. Oke, soal selanjutnya. Nia membeli 3 buah es teh dan 7 buah es jeruk seharga 64.000. Sedangkan Rian membeli 2 buah es teh dan 5 buah es jeruk seharga 45.000. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda checklist di kolom yang benar. Oke. Pertama, kita buat persamaan dari soalnya. Kita misalkan, misal X sama dengan harga es teh, sedangkan Y sama dengan harga es jeruk. Kemudian, kita buat persamaannya. 3X plus 7Y sama dengan 64.000 dan 2X plus 5Y sama dengan 45.000. Nah, kalau kita udah dapat persamaannya, bisa kita selesaikan. Di sini kita eliminasi variabel X. Persamaan pertama akan kita kalikan 2 dan persamaan kedua akan kita kalikan 3. Sehingga akan menjadi 6X plus 14Y sama dengan 128.000. Dan 6X plus 15Y sama dengan 135.000. Kemudian kita kurangkan sehingga akan didapat min Y sama dengan min 7.000. Sehingga Y sama dengan 7.000. Kemudian kita substitusikan variabel Y tersebut ke salah satu persamaan. Di sini kita substitusikan ke persamaan kedua, yakni 2X plus 5Y sama dengan 45.000. Kita substitusikan sehingga menjadi 2X plus 5 dikali 7.000 sama dengan 45.000. Kemudian bisa kita hitung biasa, sehingga akan didapat 2X sama dengan 10.000, sehingga X sama dengan 5.000. Nah, jadi harga sebuah es teh adalah 5.000 dan harga sebuah es jeruk adalah 7.000. Kemudian kita cek pernyataan yang ada ya. Pernyataan pertama, harga sebuah es teh adalah 4.000. Ini salah karena harga sebuah es teh adalah 5.000. Pernyataan kedua, harga sebuah es jeruk adalah 7.500. Nah, ini juga salah karena harga sebuah es jeruk adalah 7.000. Pernyataan ketiga, harga 10 es teh dan 1 es jeruk adalah 57.000. Nah, kita hitung harga es teh tadi 5.000 kan? Berarti 10 dikali 5.000 ditambah 7.000 sama dengan 57.000. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Diketahui 3 pangkat X plus 1 sama dengan 9 pangkat 3. Berapakah nilai X? Nah, StudyMate bisa pause dan coba selesaikan dulu ya. Nah, oke. Kalau sudah, ya kita bahas. 3 pangkat X plus 1 sama dengan 9 pangkat 3. Nah, 9 pangkat 3 ini bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2 dikali 3.
Nah, karena bilangan utamanya sudah sama-sama 3, berarti kita bisa fokus ke pangkatnya aja. Sehingga X plus 1 sama dengan 6. Jadi, X sama dengan 5. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat di study maths. Jangan lupa kalau setiap SPLSP membutuhkan minimal satu persamaan untuk dapat diselesaikan, sedangkan setiap SPLDV membutuhkan minimal 2 persamaan untuk dapat diselesaikan. Jangan lupa juga koefisien itu adalah angka pengalih variabel, sedangkan variabel adalah simbol yang dapat berubah-ubah nilainya. Dan konstanta merupakan nilai tetap. Terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang telah membiayai dalam produksi materi ini. Study Maths bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan proses YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya Study Maths. Nah, Study Maths juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Maths juga bisa share profil Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media kalian loh. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!